Di hari Rabu sore. Berapa banyak yang nyimak live kali ini? Oke teman-teman semua, barusan saya informasikan di Telegram bahwa sore ini saya pengen coba ngundang salah seorang sahabat saya yang juga menjadi seorang klien saya udah lama banget ya. Alumni juga, kawan juga, ya teman seperjuangan ya. Yang itu sekarang lagi garap project ataupun bisnisnya sekarang dalam dunia wedding. Wah, jadi buat kalian yang sekarang jomblo ya, para single-single dan jomblo dan apapun itu pembelaanmu, simak sampai beres ya. Kali aja di sini ada jodohmu dan mungkin kalau misalkan teman-teman nanti pengen pengen nikah dalam waktu dekat mungkin atau mungkin yang pengen butuh konsultan atau pengen apa ya jasa apa namanya pakaiannya lah apapun lah ya berhubungan dengan wedding simak aja lah ya. Oke, sebelum saya undang orangnya, saya pastikan dulu teman-teman bisa mendengar saya dengan baik suaranya ya. Apakah suara saya jelas? Please kasih komentar. Kalau jelas bilang jelas ya. Kalau nggak jelas kan ngomong. Nanti saya coba setting ulang. Ini yang hadir dipastikan jomblo semua ya. Bagi kalian yang sekarang nyimak udah nikah, Anda berarti punya nyali besar saudara-saudara. Oke, suara jelas teman? Jelas gak nih? Jelas kah ya? Alhamdulillah. Wah ini banyak anak muda saudara-saudara. Banyak banget anak muda. Ya simak ya sampai beres ya. Insya Allah kita akan coba wawancarai ya. Dari segi bisnis nanti kita coba belajar apa yang dia lakukan pada saat kondisi pandemi kayak begini. Dalam kondisi, kan logika sederhananya kan gitu ya. Ya siapa yang mau nikah gitu ya. Bukan gini. Siapa yang berani menyelenggarakan pesta pernikahan dalam kondisi corona kayak sekarang gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun berani berarti kan prosedurnya juga lumayan lumayan ketat dong gitu ya. Terus dari ketiga, persiapan preparation juga butuh butuh panjang lebar banyak. Aduh, ini memang ada yang mau gitu. Dan bagaimana industri wedding itu tetap eksis dalam kondisi pandemi? Sama kayak sekarang kalau bicara masalah tentang travel. Travel kan banyak yang wafat karena gara-gara pandemi ini ya, wasilahnya ya. Nah, apakah industri wedding juga ikutan wafat? Atau tetap eksis? Kalau eksis, piye? Dan nanti juga mungkin ada informasi seputar tentang dunia perweddingan. Ya, silahkan dah, simak aja sampai beres ya. Wah, anak jomblo semua yang nyimak ya. Ada yang komen. Ini gak akan digugat kan kalau live? Ini gak tahu, udah berlaku belum? Apakah gugatannya sudah di-approve? Oke, alhamdulillah udah jelas teman-teman ya. Alhamdulillah. Oh, tuh ada yang nanya kan, gimana caranya biar acara nikahnya sesuai dengan protokol COVID? Wah. Anda kalau mau nanya, komen aja, nanti coba saya akan bacakan. Silahkan komentar di komennya atau mungkin ajukan di questionnya ya. Yuk kita undang orangnya. Apakah sudah hadir? Ah, udah ada. Saudara-saudara, bismillah. Jreng, jreng, jreng. Kita panggil pun. Oh, Wah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Waduh, gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Surabaya anget, Kang. Bukan anget, panas. Tolong revisi ya. Kita berarti terakhir kali Surabaya sebelum COVID ya? Pas kita ketemu itu kan? Sebelum COVID ya, sebelum pandemi ya? Terakhir kali ke Ya, Surabaya ya? benar. Ya, pas kita ke Surabaya itu. Desember kayak. Iya ya, di akhir tahun lah kurang lebih, Masya Allah. Nah ini gimana sekarang? Kan ini teman-teman saya informasi dulu ya, Mbak Nungki ini yang punya Laksmi Muslimah gitu. Ini kan kondisinya tuh bisnisnya tuh kan di dalam dunia wedding, dunia pernikahan gitu ya. Itu gimana? Dampaknya kayak apa? Coba cerita dulu dong. Ya, Alhamdulillah, Kang. Jadi selama COVID ini kan udah 6 bulan ya, Kang ya. Udah 6 Iya, bulan ini memang industri yang paling terdampak adalah industri wedding, industri seni ya, Kang ya. iya. Karena memang kita kan harus sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan sama pemerintah. Salah satunya kan pengadaan acara itu yang sangat-sangat tidak diperbolehkan saat ini. Nah, justru di awal-awal sih lumayan banget Kang, terdampak banget dan beberapa dari klien kita banyak yang akhirnya batal nikah, Waduh. reschedule itu ratusan klien kita reschedule dan kita juga memberikan kesempatan mereka untuk akhirnya coba mikir-mikir dulu ya, coba mikir-mikir dulu buat akhirnya uh,
di bulan Agustus kemarin, alhamdulillah kita sudah dapat mulai izin buat mengadakan pernikahan. Jadi udah sejak habis hari raya sih udah mulai normal lagi. Gitu. Oke, itu Tapi pastinya sih protokol ya Kang ya. Iya. Itu protokolnya apa aja katanya barusan ada yang nanya tuh. Itu gimana? Berarti padat banget berarti ya semua ininya ya. Peserta apa bukan peserta berarti ya? Pengunjungnya berapa orang, terus apalagi. Wong saya aja workshop kan belum ada. Gue belum ngadain workshop. Belum berani sih tepatnya. Iya. Yang pasti jumlahnya Kang. Jumlahnya sih yang pasti 50% dari jumlah kapasitas. Terus juga kita nggak boleh ada salaman ya Kang ya, jadi nggak ada aktivitas salaman sama sekali. Terus juga Civic juga nggak ada. Apa? Nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh Kang. Jadi apa itu namanya kayak untuk buku tamu itu kayak scan barcode gitu. Jadi benar-benar nggak ada sentuhan sama sekali. Terus kita pakai hand sanitizer itu nggak disentuh ya, jadi diinjek kayak gitu. Jadi memang benar-benar calon siap sih di kondisi nikahan masa pandemi kayak gini. Dan yang pastinya pihak pemilik acara ya, Kang Dewa nih misalnya mau bikin workshop nih, harus sediain masker. Khawatir nanti akan ada yang datang dan mereka nggak pakai masker. Waduh, jadi kos lagi dong. Jadi kos. Iya dong. Otak bisnis. Tapi jadi kos. Kalau nikah kan nggak mungkin ditahan ya. Iya bener, kebelet ya. Udah menunggunya lama ya. Udah mau prekna gitu kan. Udah mau malah pending. Nah, itu teman-teman ya. Ini saya informasi juga buat teman-teman semua. Ini Mbak Nungki ini sekarang lagi ngadain apa? Fair ya. Ini kayak pameran online gitu kan. Itu gimana ceritain dong? Itu teh apa kok kepikiran terus apa sih di dalamnya gimana gitu? Ya bener Kang, jadi salah satu bisnis yang paling kedampak kan wedding ya. Dan kita tahu nih banyak banget industri wedding itu yang mulai selama 6 bulan ini udah banyak yang tutup. Mereka banyak yang beralih ke jualan makanan, mereka banyak yang beralih ke kayak benar-benar wedding itu benar-benar nggak ada sama sekali dan mereka tutup. Dan dari situ sebenarnya kita akhirnya nyarikan solusi sih Kang, nyarikan solusi buat para pengusaha wedding ini harus bangkit karena masa sih kita bangun bisnis ya bertahun-tahun cuman karena COVID cuman sekitar 6 bulan aja itu hidup kita berakhir gitu loh Kang. Dan alhamdulillah kemarin kita udah trial Kang. Jadi ini Fair udah yang ketiga. Jadi itu coba trial di bulan Mei di saat bulan-bulan dimana semua pengusaha wedding lagi sulit-sulitnya cari THR kan ya Kang ya. Benar. Ya itu. Nah itu kita bikin Fair dan Fair itu benar-benar kita bikin event itu karena kita pengen bantu para pengusaha wedding untuk mereka tetap bangkit gitu Kang. Dan alhamdulillahnya nih Kang ya dari Fair kemarin itu banyak banget pengusaha wedding yang akhirnya mereka jadi bisa bangkit, jadi bisa hidup. Jadi bisa bayarin THR karyawannya, itu sangat bersyukur sekali. Itu nggak cuma tentang Laksmi, tapi tentang kita kontribusi buat para pengusaha wedding. Oh iya. Jadi berarti intinya mempertemukan ini ya, mempertemukan orang-orang yang industrinya bergerak dalam dunia wedding, berarti sama orang-orang yang mau nikah gitu ya? Benar gak sih? Pameran kan? Bener, Kang. Jadi kalau kita mempertemukan berarti datang ke pameran gitu. Benar. Jadi kalau misalnya online pameran, biasanya kita kalau pameran offline ya Kang ya, itu kan kita harus datang, mengalokasikan waktu khusus, terus kita juga benar-benar fokus pertemuan fisik gitu. Tapi kalau pameran online itu kita bisa rebahan di rumah Kang. Kita bisa tetap melakukan aktivitas kita seperti biasa, tapi kita tetap bisa mikirin tentang nikahan. Apalagi nih banyak banget kan mereka yang nggak tahu ya kan protokol dari pemerintah itu seperti apa, terus habis itu apa aja harus dipersiapkan. Misal contoh undangan aja Kang. Dulu undangan fisik kan, sekarang undangannya semua virtual. Kayak misalnya tamu datang tuh sekarang cashless Kang. Jadi transfer Kang. Jadi
bayarnya angpaunya nggak duit lagi, tapi cashless. Terus kita juga bisa Transfer. pakai GoPay juga. Iya, iya, lucu juga ya. Kita bisa pakai GoPay juga. OVO kan. Jadi emang Iya, benar-benar iya, iya. meminimalis untuk bersentuhan, dan ini sih Kang, apa ya, gimana supaya kita menjembatani antara pengantin, terus juga para apa itu namanya tamunya juga tetap sesuai dengan ya namanya hajatan kan tetap ya Kang ya, nggak bisa lah kita Ya. membatasi pertemuan gitu. Nah kita tetap Betul, bisa betul. menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, berarti pas di pameran Pameran. online-nya itu yang ditontonkan tuh berarti apa aja tuh? Berarti kayak model-model apa baju, gaun gitu ya? Atau apa aja sih? Yang orang lain cari itu apanya sih? Kalau Ada pameran jodohnya nggak online sih? sendiri nih, Ada cari jodohnya di pameran. Nyari jodoh di pameran, hancur. bukan kira jodoh ya. Ya. Jadi kita mereka bisa nyiapin nikahan dari rumah, itu mulai dari vendor make up, terus dekorasi, semua vendor itu kita benar-benar sediakan, dan kita open kerjasama sih Kang dari semua vendor dari berbagai kota juga untuk kerjasama bareng sama kita. Oh, Tujuannya adalah ini menjembatani para pengusaha wedding ketemu dengan para calon pengantin lewat online. Karena masih banyak kan pengusaha wedding itu yang nggak melek sama digital. iya ya. Ya tadi buktinya orang pada saat kondisi COVID langsung pada pivot kan. Berarti dikorbankan yang core bisnisnya dong. Iya, bener Pindah ke yang lain gitu ya. banget. Iya, bener banget Kang. Jadi emang kondisi kayak gini. Suaranya putus-putus katanya, Mbak. Sinyalnya kayaknya. Oke, oke. Sok, gambarnya diem. Sok coba lagi. Udah Nah, on? sok. Udah Tadi apa? Nah, ini udah. Tadi kenapa tuh? Sinyalnya ya? sinyalnya. Iya. Nah, terus apa yang seru gitu? Apa yang seru di online tapi nggak ada di offline? Apa? Yang seru gini Kang, ini hari pertama nih Kang. Ya. Pameran ini dari tanggal 2 sampai tanggal 6, dan biasanya kalau pameran wedding itu baru ramenya sekitar hari Jumat, Sabtu, Ahad ya. Tapi di hari ini itu udah ada sekitar 500-an pengunjung nih Kang. Hari ini hari Jadi pertama atau hari keberapa ini? pertama, Oh, hari hari pertama pertama. tapi yang ketiga kalinya ya? Maksudnya yang Ya, berapa ini disebutnya? yang udah. Phase 3 atau apa tuh namanya? Gelombang atau apa? Ini Iya. ini Warfare 3.0 Kang. Oh, aduh, udah Jadi 3 titik nol ya. Nah, berarti yang ketiga ya. Yang ketiga tapi di hari pertama. ya benar. Jadi di Warfare 3 ini kita juga pakai platform yang paling gampang, Kang. Jadi WhatsApp. Kita bisa Ya. pakai WhatsApp. Jadi buat mereka yang mungkin kalau pakai Zoom atau pakai Google Meet kan harus mengalokasikan waktu sendiri ya, Kang. Tapi kalau Betul. WhatsApp kan dia bisa ambil aktivitas lain. Nah, itu mereka tetap bisa menjalankan sesuai dengan aktivitas mereka biasa. Alhamdulillah sih, Kang, dari Warfare ini Laksmi cukup berdampak banget. Di bulan Agustus kemarin itu sekitar 300-an event kita selenggarakan di masa Wah. pandemi, Kang. Jadi emang benar-benar musim nikah, kan? Gokil ya. Iya, makanya musimnya musim nikah, cuy. Nah, ini pelajaran buat teman-teman pengusaha ya. Jadi kondisi apapun ya yang memang di luar kontrol kita, kayak semacam kayak ada kejadian, pandemi, corona dan lain, ya respon kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau bicara masalah spiritual ini qadarullah gitu kan, qada dan qadar. Nah, tugas kita jangan nyerah. Emang udah kayak gini, udah nyerah. Nah, ini teman-teman bisa belajar dari Mbak Nungki bagaimana responnya pada saat kondisi jatuh gitu kan. Wah, ini nggak mungkin kan, gimana nih? Langsung berpikir kreatif. Akhirnya semuanya jadi go online semua ya, bener nggak? Bener, online semua. Lebih enak, Kang. Lebih enak kita nggak pakai ngeluarin budget gede buat Iya. pameran. Kosnya lebih rendah loh. Acara Setahu gratis. saya kos untuk pameran tuh gede loh, bener nggak? Kos pameran kan gede, Banget. Pak. Iya. Gede banget. Kita pameran di Jakarta aja ngeluarin duit 40 juta, Kang. Iya kan? Dan dalam kondisi ya si pengunjung juga belum tentu banyak, belum tentu konversi juga kan. Ya. Kalau online ibaratnya mah bisa kita hajar untuk orang-orang yang memang sudah minat mau nikah gitu kan. Untuk orang-orang yang memang dia tuh udah interest gitu kan.
kosnya juga kosnya Bener, rendah gitu ya. Wah, gokil banget ini. Nah, bener, nanti Kang. gini ya, apa namanya? Misalnya ya, anggap sih nggak tahu. Kalau biasanya orang lain alasan dia akhirnya tuh nggak jadi nikah gara-gara corona, apakah gara-gara apa protokolnya yang ribet, yang rumit, atau mungkin apa biasanya tuh? Dan gara-gara ini muncul tiba-tiba banyak dong demand akhirnya kan, maksudnya tuh kayak bukan demand jatuhnya, kayak iya gue bisa nikah gitu maksudnya, segala macamnya itu ya. Nah itu apa alasan Rata biasanya orang lain tuh resisten apa? Resisten dia tuh nggak memutuskan nikah di pandemi itu apa? Rata-rata sih mereka ini ya Kang, sebagian besar orang yang menikah itu kan mereka pasti pengen nggak mubazir ya Kang ya. Catering itu ada yang makan, terus habis itu ada beberapa yang mengharapkan angpau juga. Bener, ya revenue ya. Ini duit di situ, Pak. Betul, betul. Nah, cuman di kondisi COVID kan pasti banyak orang yang takut keluar rumah kan Kang. Ya, Sehingga emang mereka benar-benar rata-rata menunda pernikahan itu karena ya mereka takut tamunya nggak datang, kita takut ada keramaian gitu kan. Nah, tapi kalau di kondisi COVID kan, jumlah tamu itu benar-benar kita kasih jeda. Jadi 50 orang masuk tuh Kang, 50 hmm, orang masuk ya selesai, mereka keluar, kita baru boleh masukin lagi. masuk lagi. Wah, iya, iya, Nah, iya, iya. bener-bener nggak bisa kayak dulu ya Kang ya, lama di dalam gitu hai gitu. Kalau sekarang nggak kan. Jadi benar-benar bertahap 50 selesai masuk lagi, 50 selesai masuk lagi kayak gitu. Iya, iya, iya. Terus kalau misalkan dilihat dari yang pameran sekarang lagi berlangsung nih, itu datang dari mana aja tuh biasanya? Karena online kan berarti lintas, gue orang Lampung misalnya, gue orang Makassar, gue Iya, bisa aja dong nikmatin, bener gak? iya, benar. Alhamdulillahnya sih Kang, Laksmi ini busananya bisa kita kirim ke seluruh Indonesia. Customer Ya, kita itu banyak itu dari Sumatera, dari Kalimantan, sama dari ini Kang, kayak Papua gitu-gitu. Karena mungkin di area sana banyak yang muslimah yang nggak bisa dapetin baju pernikahan yang syar'i ya Kang. oh Jadi iya, iya. alhamdulillah base-nya di Surabaya, tapi banyak banget customer kita yang akhirnya dari sana. Dan dari Bali, terus dari Nusa Tenggara itu juga banyak banget. Dan dengan adanya pameran online ini, kita jadi lebih gampang gitu Kang buat ketemuan dan orang jadi makin aware, walaupun kita ada di jarak yang jauh, tapi kita tetap bisa ketemu. Kayak Iya, gitu. iya, bener-bener. Kan Mungkin biasanya dulu kirim tuh, baju. ya dulu kan orang biasanya pengen nyobain dulu tuh, pengen Mbak ketemu dulu Mbak, pengen nyoba gitu ya. Pengen apa? Pengen megang, mungkin experience-nya kali ya. Sekarang kayak gitu berarti murni murni percaya tok 100% pokoknya lah Pak. Meetingnya mungkin lewat WA atau lewat Zoom, lewat apalah gitu. Baru nanti produknya dikirim gitu ya? Atau gimana? Mekanisme customer Kalau journey itu gimana sih? konsultasi itu Kang ya. Hmm, Kalau dulu kan kita handfeel ya Kang ya. Semua harus dipegang gitu. Nah, iya. kalau sekarang murni dari trusted ya. Jadi emang reputasi itu bener banget kata Kang Dewa, ketika kita di kondisi sebelum pandemi, yang harus banget kita bangun adalah reputasi. Ketika di kondisi kayak gini, orang udah trusted banget Yang sehingga reputasi menyelamatkan, betul. benar jadi menyelamatkan banget Kang. Terus juga kita kalau konsultasi semua bisa lewat WhatsApp, kita juga video call, kita juga saling berkirim cara mengukur baju seperti apa. Terus juga kita kasih tahu Kang nanti gimana baju ketika sampai di sana, handle-nya seperti apa. Kita kirimnya juga port to port. Nah, Hmm, cuman selama pandemi ini memang yang paling sulit adalah di ekspedisi Kang. hmm. Pengiriman nggak bisa langsung sehari sampai. Jadi emang durasi waktunya jauh lebih lama sih. Iya, pengaturan itunya juga pengiriman berarti distribusi produknya ya. Nah itu kalau Iya kalau benar. gini. Mungkin teman-teman juga belum pada tahu ya, maksudnya Laksmi Muslimah itu kenapa namanya Laksmi Muslimah? Weddingnya tuh apakah cuman sekedar jualan baju nikah doang, atau jualkah, nyewakah, atau mungkin custom kah, atau mungkin apa namanya ada model-model terus gua beli? Coba jelasin dulu deh bedanya Laksmi Muslimah ini sama teman-teman yang lain apa sih? Tadi kan udah Ya, sekilas ya jadi bahwa kita tuh syar'i itu mungkin teman-teman udah tahu ya. Oh berarti memang fokusnya salah satu fokusnya core value-nya di bagian syar'inya tuh. Yang lainnya apa? Coba sharing. ya. Jadi emang salah satu value dari Laksmi Muslimah sendiri ini kita adalah pengusaha jasa wedding, Kang. Jadi busana wedding yang mana ini kita bisa kirim ke seluruh Indonesia dengan target market customer syar'i ya. Makanya kenapa namanya Hmm, Laksmi Muslimah
Iya, bukan iya, iya. langsung, Iya, iya. bukan aku Kang. Jadi Ah, lebih ke tadi adalah para muslimah kalau mau nikah pakainya adalah Laksmi gitu. Jadi oh, emang berarti yang muslimah banget ya. adalah busana kita bisa disewa ke seluruh Indonesia, Kang. Jadi emang baju kita tidak ada batasan mau dikirim kemana. Bahkan kita kemarin sempat kirim ke Malaysia, ke Brunei. Jadi udah lintas negara. Bahkan kemarin ada customer kita dari Hong Kong, Taiwan juga. Karena di luaran sana tuh orang makin aware Kang dengan pakaian syar'i, muslimah menutup aurat. Akhirnya Hmm, salah satu yang ngasih solusi adalah Laksmi. Mungkin teman-teman bisa sambil browsing-browsing juga siapa iya, aja iya. nih yang menjadi pemain Laksmi. Bahkan kemarin Anissa Rahma pun nikahnya juga pakai Laksmi, Kang. Oh, ya Dito ya, Bandung ya. Bandung, teman Ya, kita itu. Ya, iya, iya, benar-benar ya. Jadi poinnya adalah buat teman-teman yang sekarang masih jomblo, ya, masih single, dan pengen nikahnya tuh pakai baju yang syar'i gitu. Nah, silakan nanti searching-searching aja di Google, di Instagram juga cari akunnya Laksmi Muslimah gitu. Nah, kalau misalkan sejauh ini nih, saya pengen tahu bicara masalah bisnisnya ya. Marketnya itu rata-rata cewek atau cowok? Dari segi ini, kelamin. Karena kan biasanya ya, gue kalau ini. nikah nih, misal cowok itu kan kadang nggak mau pusing ya, mau ngurusin lah gitu ya. Nah, kalau dari laki sendiri gimana? Yang muslimah? Yang apa sih? Ya, yang syar'i gitu ya? Berapa? 90% cewek. Iya makanya kan. Kalau cowok tahu beres ya. Bukan nama tahu Nah, beres gitu kan. karena Terus? kalau cowok Eh? mungkin pilih tuh yang praktis aja ya, Kang ya. Iya, 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 Tapi benar-benar. banyak juga sih Kang di kita juga yang cowoknya yang bantu nyariin kayak gitu sehingga cowok kan biasanya paling praktis kan mereka cari, mereka suka, mereka beli kan ya Kang ya. Dan Betul. sebenarnya dengan yang diberikan oleh Laksmi itu sangat mempermudah banget buat calon pengantin tuh ketemu sama kita Kang. Akses Nah, kita juga dengan wedding konsultan. Jadi setiap customer itu kita bantu dulu dari mereka dia punya budget berapa, mana yang harus didahulukan, apa yang harus dibeli dulu, apa yang nantinya mungkin dibeli. Jadi orang itu dengan Laksmi tidak hanya sekedar jual beli, tapi kita oh iya, benar-benar iya. depannya mereka. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya takut budget, kita pasti bakalan ngebantu. Bahkan nih kan, kita sempat juga tuh ngasih tawaran nih ke customer kita yang nggak punya modal Hah? untuk bantuin mereka nikahan tanpa modal. Jadi mereka akhirnya kan jualin produknya Laksmi Jadi affiliate buat gitu, apa? modal. Jadi reseller, bukan reseller ya, apa namanya? Iya kan, kayak gitu Kita kan? bilangnya GV. Iya, 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 joint venture ya. Berarti orang lain Ya, apa? Berarti kan jualannya jasanya, apa produknya? Atau gimana? ya. Jadi dia cukup untuk menawarkan ke temennya, kalau misalnya Heeh. temennya ada yang mau nikah. Nanti wedding konsultan kita yang bakalan nemuin temennya itu tadi. Waduh, gokil juga. Jadi buat teman-teman yang sekarang ada masalah, berarti gini-gini. Karena followersnya rata-rata juga pada main di dunia usaha. Berarti intinya Laksmi Muslimah juga buka JV, buka peluang usaha buat teman-teman yang pengen apa disebutnya apa JV itu mungkin bagi teman-teman yang masih umum kayak memasarkan mungkin ya sebagai maklar lah ya kalau bahasa gampangnya itu. Pasti penjualan nih, Kang. Pasukan penjualan lah. Ini gue juga lagi launching pasukan penjualan nih. Jadi jadi pasukannya Laksmi untuk memasarkan produknya Laksmi ini. Nah tadi ada yang nanya Mbak Nurul, anggaran budgetnya berarti disesuaikan sama mereka atau punya pricing sendiri? Kita benar-benar kita basicnya dari customer sih Kang. Misal nih Kang ya, dia ada keinginan seperti A, tapi dia benar-benar budgetnya terbatas. Nah kita benar-benar bantu solusi dia supaya dia bisa dapetin duit bahkan nih Kang, supaya Hmm. pernikahannya itu bisa tercapai. Jadi sebenarnya uh, kita tuh bantuin mereka banget. Jadi kita tuh menamai tim kita tuh adalah wedding konsultan. Kita nggak bilang mereka adalah sales Kang, karena sales Ya, itu jual beli ya, tapi kalau wedding konsultan tuh benar-benar kita memposisikan diri kita adalah teman. Makanya kenapa Laksmi Muslimah itu adalah sahabat atau temanmu menuju kamu menikah gitu. iya, iya. Karena nggak ini perkara bukan cuma sekedar jual beli, saudara-saudara. Sekali seumur hidup gitu kan. Iya, 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 iya. Aduh, ini kali teman-teman seumur kalau hidup. mau nanya silakan di komentar, nanti coba akan saya bacakan ya teman-teman ya. Nah, kalau Ya. misalkan pemain yang mainnya tuh di ranah syar'i mungkin ya, karena tidak semua orang, bahkan di Bandung pun kayaknya belum, gak tuh ya. Bandung ada gak sih? Bandung udah buka cabang belum? Apa Uh, cabang apa tuh namanya?
Waktu itu kita mau buka Kang di Bandung, cuman karena terakhir kan kita ke sana waktu ini kan ya Kang ya, PLB Iya, ya. iya benar Habis kan? itu kita mau buka di sana, ternyata mitra memutuskan untuk menunda dulu karena masa COVID juga. Jadi emang benar-benar sekarang murni ke virtual, tapi insya Allah sih Kang, kita juga lagi persiapan juga untuk Depok habis ini Kang. Oh, Kita mau Depok ya. Iya, iya. jadi kemarin sempat tertunda, insya Allah habis ini Depok. Dan kita menyusul sih Kang, kita sedang proses untuk mencari mitra juga di tempat-tempat yang memang customer kita paling banyak. Kayak di Balikpapan, di Palembang, terus kemudian di Bali, terus kemudian di Makassar. Itu emang customer kita hampir tiap bulan itu Ada pasti ke kirim sana. ke sana. Oh. Mm-mm. Berarti udah aware tentang nikah syar'i gitu ya? Udah, mereka udah aware banget. Iya, iya. Nah, itu kalau misalkan orang-orangnya tuh gini gini. Bisa gak sih teman-teman tuh jualan ke orang-orang yang mungkin mungkin awalnya tuh mungkin bukan bukan mikir nikah syar'i ya. Kalau saya pribadi alhamdulillah saya nikahnya syar'i gitu di Sumedang ketika itu. Tapi kan gak semua orang tuh aware gitu. Nah, bagaimana cara Mbak Nungki sendiri menyusun funnelnya? Wah, kita bicara funnel nih. Bocorin sama Ya, pengusaha nih supaya melek nih. Sekalian jadi selain ya. ngomongin tentang nikahnya, funnelnya gimana? Bukan dapur. Nah, jadi kita banyak banget tuh Kang kerjasama sama komunitas-komunitas hijrah. Bahkan Laksmi itu sampai membuat headline itu Laksmi adalah sahabat hijrahmu. Salah satu Hmm, proses hijrahnya seseorang adalah dari menikah, Kang. Jadi salah betul. satunya kita membangun komunitas di mana orang-orang itu yang menjadi brand advocate kita. Anak hijrah nikahnya pasti pakai Laksmi. Jadi alhamdulillah nih Kang, di positioning di Indonesia nih, Laksmi jadi top of mind-nya pernikahan syar'i. Wah, Nah, keren sih, kita juga benar-benar. kita jadi salah satunya adalah kita sering banget Kang untuk gandeng ustadz-ustadz di seluruh Indonesia untuk bikin kayak kajian-kajian online bareng. Sebenarnya sebelum akhirnya pandemi nih Kang, Laksmi tuh Hmm. udah gencar banget buat bangun funnel di dengan kajian-kajian yang follow-up gitu. Itu udah dari Halo? Wah, suaranya hilang nih. Berhenti tiba-tiba, Mbak. Tes, tes. Ah, kayaknya ada masalah suaranya ya. Diem tiba-tiba. Halo, Mbak. Putus tuh katanya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya, mungkin dianya live dulu deh ya. Nanti masuk lagi ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang menarik adalah jadi Bandung Kini kalau misalkan teman-teman ngikutin saya tuh pernah pernah ngekos banyak klien di Surabaya ya. Salah satu klien itu adalah Laksmi gitu. Dari tahun 2000 2013 bayangkan. Sekarang masih eksis, bahkan dalam kondisi pandemi pun tetap survive. Bentar, gua undang lagi nih. Mana orang yang hilang? Oke. Sambil nunggu ya, silakan kalau ada yang mau nanya-nanya. Putusnya Mbak Nukinya doang kan, gue mah enggak kan saudara-saudara. Bentar, kita undang kembali. Mana dia? Yang ada malah akun Wolverine-nya ya. Oke, oke teman-teman semua. Jadi dari apa yang disampaikan sama Mbak Nuki barusan, kita dapat banyak pelajaran ya. Bagaimana keadaan itu walaupun kitanya pahit gitu ya, pahit tuh kayak ini pahit kan kondisi pandemi ini kan. Ya tetap respon dengan positif. Nah, salah satunya adalah cara berpikir kreatif. Dan juga momentum buat teman-teman semua untuk go online pada akhirnya, ya. Karena ya bersyukurnya adalah bagi mereka yang mungkin resisten dalam perubahan ya wes gitu kan. Ya, tinggal nunggu jadwal wafat gitu. Tapi bagi mereka yang agile, yang adaptif, ya akhirnya ada ya solusi masalah. tuh. Nah, hilang. Ya, gimana Mbak ceritain lanjutan lagi tadi gimana? Udah menggandeng banyak komunitas hijrah di Indonesia di setiap kota, terus pandemi akhirnya apakah dilanjutkan atau pending atau gimana? Alhamdulillah sih Kang, karena kita Ntar,
Suaranya putus-putus dari teman-teman. Di gua kok putus-putus ya? Tes tes. Halo. Oh, hilang lagi. Ya jaringannya nih, jaringannya. Surabaya terlalu panas jaringannya ya, sampai menggerogoti wifi. Oke, pecah-pecah ya, bukan pecah-pecah di bannya ya, Mbak Nungkinya itu ya. Nanti mungkin setelah setelah ini nanti kalau Mbak Nungkinya udah ada peluang yang bisa dibagikan buat teman-teman semua yang pengusaha. Terus kedua adalah kalau misalkan di antara teman-teman semua ada yang mau nikah ya, prosedurnya kayak apa ya. Kalau bicara masalah tentang strategi pivotnya, bukan pivot ya, strateginya terutama strategi exisnya, kita sudah banyak belajar barusan ya. Intinya memanfaatkan platform online untuk dijadikan sebagai kanal promosi ya. Jadi dalam jualan teman-teman ada 3 kanal. Pertama adalah kanal promosi, gimana caranya teman-teman itu mendatangkan traffic ya, mendatangkan traffic dari berbagai sumber, dari Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok dan lain-lain. Itu namanya promosi. Yang kedua adalah kanal transaksi. Apa itu kanal transaksi? Di mana kamu closingin pelanggan. Biasanya di Indonesia cuma 3. Pertama adalah web store ya. Yang kedua adalah apa namanya WA, WhatsApp yang di-closingkan dari WA manual. Yang ketiga adalah dari marketplace. Nah, barusan juga ada Bang Afan nyimak ya. Wali omong loh, kapan launching? 3 itu. Nah, yang ketiga adalah kanal distribusi. Bagaimana cara Anda mendistribusikan produk ya. Nah, kayak tadi kan kalau di Laksmi itu berarti pada saat mendistribusikan dikirim. Ada momen di mana orang lain tuh pengen experience-nya gitu. Pengen fitting lah seperti itu kan, pengen nyoba gitu kan. Nah, itu namanya yang tidak bisa dipungkiri. Nah, maka terkadang kenapa perusahaan itu tidak mau pivot, tidak mau open mind gitu kan? Karena tadi ada mungkin dari bagian flow bisnis dia tuh yang dia lewatin gitu. Tapi yang menarik yang dilakukan sama Mbak Nuki tadi dalam proses edukasinya adalah dengan cara bikin online. Ya, kanal promosinya lewat online. Edukasinya adalah dengan cara bikin pertemuan Zoom atau mungkin live kayak begini, atau mungkin pakai WhatsApp misalkan. Nah, nanti pada saat distribusinya, produknya dikirim secara perlahan, dan itu sangat memungkinkan untuk kalau ada apa-apa bisa konsultasi dengan beliau langsung gitu. Itu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Mbak Nuki barusan ya. Ini coba saya undang lagi. Semoga lancar jaringannya ya. Nah, ayo lo, kenapa lo jaringannya lo? Iya, wifi-nya, Kang. Ini di kantor tuh ini nih. Ini di kantor, Kang. Kalau ini yang lagi live, Kenapa? yang lagi live di Laksmi Wow Fair. Kalau yang lagi live di Laksmi Wow Fair itu vendor sih, Kang. Oh, oke, Jadi mantap. Laksmi sama vendor. Iya. Oke, ini suara saya mantul kayaknya. Di mbaknya. Enggak sih. Oh enggak ya? Oh berarti di saya. Oke, aman. Lanjut. Nah, Mbak, pertanyaan berikutnya adalah buat teman-teman yang sekarang pengen bisnis di dunia wedding juga. Mungkin ada sebagian dari teman-teman saya nih, follower saya, karena 50% follower saya cewek. Yang pengen jadi partnernya Laksmi, pengen jadi JV-nya kayak gimana caranya? Untungnya apa gitu deh? Untungnya apa, caranya gimana? Silakan. Yang pasti sih Kang, untuk kerjasama bareng sama Laksmi itu kita nggak hanya sekedar jual beli ya Kang ya. Ya. Tapi kita juga ini Kang ngebantu banget buat mereka itu buat gimana caranya bisa jualan. Jadi kita benar-benar membangun tim kita itu dengan labs Kang, namanya Laksmi Business School. Nah labs itu sendiri mereka kita ajarin Kang. Kita nggak cuma ngajarin mereka bisa jualan kita, tapi kita juga ngajarin mereka gimana caranya mereka jadi seorang pengusaha. Gitu. Jadi emang kalau dari ini Kang, dari Laksmi sendiri tuh kita benar-benar berfokus bagaimana kita bisa membangun tim penjualan kita itu bisa benar-benar mereka pinter. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tergabung dalam GV kita, itu kita bikin program-program yang mana itu kita kalau dulu kita biasanya tatap muka nih Kang. Kalau sekarang kita nggak tatap muka, tapi kita
langsung nih Kang, kita langsung lewat Zoom, kita juga biasanya mentoring lewat WhatsApp kayak gitu. Jadi kita benar-benar ngegali mereka punya kebutuhan apa nih, misalnya mereka punya impian apa, dreamnya apa, terus gimana nih supaya Laksmi bisa mensupport impian mereka kayak gitu. Nah, maksudnya tuh apakah joinnya tuh bayar dulu atau misalkan beli, kan nggak harus nyoba dulu kali ya? Karena kan bisa dia udah nikah. Nah itu gimana maksudnya tuh? Fee-nya berapa atau gratis atau gimana? Dan daftarnya kemana? Ya, kalau untuk kerjasama bareng sama kita itu gratis Kang, jadi Wah, enak. kita Iya. nggak ada syarat untuk awal. Benar-benar kita kalau di awal itu kita harus kenal, sama-sama saling kenal dulu. Dan ini tidak hanya terbatas bagi para pengusaha wedding, tapi juga mereka yang memang suka jualan, Kang. Iya, Jadi banyak benar. nih anak-anak kajian itu yang mereka nih Kang, kita udah bangun ke mereka bahwa menikah di masa muda itu banyak untungnya loh. Nah, kita benar-benar ngebantu nih mereka supaya mereka bisa mewujudkan pernikahannya itu dengan cara ya jadi join tim penjualnya Laksmi gitu Kang. Jadi mereka yang awalnya itu belum ada jodohnya tapi udah memantaskan diri, nah kita bantu nih gimana cara jualan Laksmi nih, kita kasih tahu gimana cara jualannya, terus akhirnya kita bisa bantu buat akhirnya dia nikah dan itu semua free Kang. Wah, enak. Nah, itu buat teman-teman semua yang pengen dapat penghasilan tambahan, pengalaman jualan produk wedding, dapat ilmu, hajar bleh ya. Ih, gratis. Langsung aja ke Laksmi Muslimah ya. Ya. DM aja, suruh DM aja. Buat teman-teman yang mau nikah, Buat teman-teman yang mau nikah, kita lagi ada acara nih di Laksmi Wow Fair tanggal 2 sampai 6 dan kita lagi mau bikin roadshow, Kang. Gimana tuh? Jadi roadshow-nya ini kita sekarang ini lagi pameran online tapi yang untuk area Jawa Timur, Kang. Jadi area Jawa Timur dulu. Nah, nanti kita akan menyusul di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Jadi buat teman-teman nih yang industrinya wedding yang mau kita bantu juga, nah nanti boleh nih DM langsung atau bisa langsung nih ke kontaknya admin. Aku boleh sebutin nomor Kang? Boleh, sok. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin para pengusaha wedding yang pengen gabung nih, nanti mungkin kita bisa bantu nih, karena kita benar-benar support banget para pengusaha wedding nih, jangan sampai mati bisnisnya, jangan sampai mereka jadi akhirnya merumahkan karyawannya. Dan alhamdulillah nih Kang, selama pandemi ini kita nambahin tim Kang malahan. Masya Allah. Karena di online ini kita benar-benar platform baru, jadi kita benar-benar menyiapkan tim untuk ngurusi platform online kita. Untuk nomornya nih Kang, bisa ke nomornya Irham. Jadi kalau buat teman-teman vendor yang pengen gabung nih untuk di pameran wedding online kita sebagai vendor ya, di nomornya Irham di 0878 55 93 7 0-nya 3 kali. Nah, nanti kita bakalan roadshow nih Kang buat keliling ke beberapa kota. Jadi buat yang di mana aja nih di Jakarta, buat yang ada di Bandung, nah nanti kita bisa kolaborasi karena marketnya Laksmi itu di seluruh Indonesia, Kang. Iya, se-Indonesia. Tunggu banget nih segera buka cabang di beberapa kota besar lainnya. Iya, itu ya teman-temannya udah saya coba di pin komen. Buat teman-teman yang pengen jadi mitranya, yang juga industrinya juga wedding, pengen kerjasama, hajar bleh, kontak, ya sinergi coy. Bener Kang. Dan ini sih Kang, kita banyak banget nerapin ilmu-ilmunya Kang Dewa. Banyak banget teman-teman saya itu yang mikir bahwa industri wedding adalah industri yang paling sulit untuk dikendalikan. Industri wedding adalah industri yang tidak dekat dengan online atau ilmu digital marketing gitu ya Kang. Dan alhamdulillahnya nih dari semua ilmu yang diajarkan sama Kang Dewa itu kita terapkan. Mulai dari bagaimana kita bisa membangun funnelnya, bagaimana kita membuat strategi digital marketingnya, dan itu semua works. Ya, jadi alhamdulillah Kang, terima kasih banyak. Iya dong, harus tumbuh lah pokoknya.
Iya. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman follower saya, Mbak, untuk teman-teman yang mau jadi JV ataupun mitra ataupun yang nikah tapi undur-undur. Monggo, lahir. Ya, buat teman-teman yang mau nikah di masa pandemi ini sebenarnya adalah waktu yang paling tepat, nggak usah menunda, karena jodohmu nggak bisa menunggu lagi. Ntar keburu ditikung orang. Lagi rame tikung sekarang sebenarnya. Karena nikahan di masa pandemi itu sebenarnya paling hemat banget. Jadi buat kamu yang emang saving budget banget, nikahan selama pandemi adalah solusi sebenarnya. Karena orang jumlah tamu juga tidak terlalu banyak, sehingga ini adalah yang paling tepat untuk segera melaksanakan pernikahan dengan konsep yang mungkin ya sesuai dengan budget kita, tapi juga sesuai dengan protokol yang ada. Terus juga buat teman-teman yang para pengusaha wedding, nggak usah takut, nggak usah khawatir, dunia kita belum berakhir. Dan tidak hanya kita, sering banget teman-teman pengusaha wedding itu pivotnya ke bisnis yang lain. Dan kalau saya sih menyarankan, kamu bisa pivot, tapi kamu harus juga berfokus pada bisnis utamamu, sehingga bisnis utamamu nggak mati. Jadi bolehlah bikin bisnis baru, tapi bisnis utama juga tetap harus hidup, gitu Kang. Dan kita ini juga akan ada live-nya Kang di Instagramnya Laksmi Warfare setiap jam 7 malam. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih seperti apa Laksmi Warfare, bisa langsung intip di Instagramnya @laksmiwarfare, karena setiap jam 7 kita akan ada live. Malam ini ada dong, malam ini. Malam ini ada Kang. Oh, Sampai hajar. tanggal 6. Oh, mantap. Makasih banyak, Pak ya. Sudah sharing-sharing sama kita. Setidaknya menguatkan teman-teman yang sekarang kena dampak, tapi ternyata ada yang bisa survive dan memberikan manfaat. Masih banyak sekali, Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Ya. Oke, teman-teman semua ya. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari Mbak Nungki barusan. Tentu intinya adalah segala hal yang terjadi sama kita, terlepas dalam kendali kita atau bukan, buktinya bisa memberikan manfaat buat orang lain juga. Ya, bagaimana barusan Mbak Nungki gak cuma sekedar survive, tapi bisa mengajak kolaborasi para kawan-kawannya yang notabene itu sebenarnya adalah kompetitornya, ya, tapi diajak kolaborasi. Ayo hajar belah bareng aja, ya kita bareng-bareng. Kenapa? Sebagaimana quote yang sering saya sampaikan, strategi bisa di-copy, rezeki tidak bisa dipaste. Itu aja mungkin dasar teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti malam saya live lagi, cuman di YouTube kayaknya. Sampai jumpa nanti malam.